Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasarung Channel udah lama vakum bikin video, tapi kali ini kita mau bikin review motor ya. Lagi seneng naik motor. Nah, apa yang mau kita bahas itu bekas, karena saya suka motor bekas. Nah, apa yang mau kita bahas, kita lihat nih. Ini dia. Nah, review kalau saya nggak nyobain dulu kayaknya nggak afdol nih, karena kan kita harus pengen tahu nih nyobain rasanya kayak gimana ya kan, apakah sama kayak Matic yang sekarang, karena ini motor lawas. Mari kita coba. Yuk guys, kita cobain KWF 2008 Jos. Oke, jadi impresi gua pertama nih pakai motor ini tuh kayak ngeden di awal, nggak kayak motor-motor zaman now ya. Ini ngeden di awal, cuman tenaganya ada terus. Jadi ketika gua gas, nah berasa ngeden, tapi dia powernya masih terus. Asik lah. Nah sekarang kita coba nih tanjakan. Dia nggak kehabisan napas. Memang berasanya kesan nggak kehabisan napas. Dia bisa naik terus. Terus berasanya tuh motor ini kayak lebih stabil karena apa? Karena jarak antar sumbu rodanya itu lebih panjang daripada motor Matic biasanya. Cuman efek jeleknya adalah kita jadi susah manuvernya agak gimana ya, agak harus ngebuang badan sedikit baru kita bisa manuver. Cuma kalau buat jalan jauhnya enak. Saya pernah coba touring pakai ini 3 hari ke Sancang ya, Explore Jabar. Waktu itu ada videonya di sebelum ini. Saya pakai Skywave juga, tapi yang warna yang berbeda. Ini enak banget. Nggak bisa dibilang nggak pegel lah ya kalau dipakai. Kalau buat yang tingginya 170 cm itu nggak pegel, aman. Cakep lah ini. Dan nilai plusnya sekarang namanya Suzuki ya. Motor secondnya itu dicari orang juga males. Justru yang laris itu apa namanya, yang dicari karena dia murah, banget. Ini tuh mulai 3 juta udah ada yang jual, 3 juta rupiah udah ada yang jual. Tapi ya tetap kita butuh restorasi, tetap butuh perbaikan gitu kan. Nggak mungkin kan beli motor second tuh tanpa tinggal jalan tuh, jarang. Pasti kan kita cari motor second kan murah, tapi habis itu kita restorasi pelan-pelan. Ibaratnya nyicil lah ya. Nyicil motor di perbaikannya. Ini cakep. Nice. Kita coba balik dulu. Oh ya, satu lagi soal konsumsi BBM. Karena ini kan masih karbu.
Terus kadang-kadang kita buat stop and go itu motor ini nggak cocok. Jadi buat dalam kota itu buat stop and go nggak cocok karena tadi tuh yang saya bilang agak ngeden di awal kalau pas mau tarikan awal itu. Jadi ya nggak bisa tuh kalau buat akselerasi mendadak, pasti dia agak ngeden dulu di awal. Jadinya kalau misalkan kita mau pakai habit yang stop and go, otomatis jadi boros banget karena kan ini juga karbu kan, makanya ini bawanya santai aja, nggak usah ngebut-ngebut. Cuma kalau buat touring enak banget. Terus kalau udah speed tinggi tuh RPM-nya jadi rendah, jadi hitungannya bisa lebih irit. Oke lah, waktu itu saya pernah tes sekitar seliter itu seliter 45 kilo ya kalau nggak salah sih, liter 45 kilo, tapi khusus luar kota ya, bukan khusus yang stop and go dalam kota. Stop and go dalam kota mungkin bisa seliter 30-an kilo kayaknya sih, mungkin sekitar segitu. Tapi ya wajar sih, namanya motor lawas ya. Bandingin aja sama Vario 110 yang karbu dulu kan, boros banget itu. Mungkin bisa seliter 25 kilo kayaknya kalau yang Vario 110 karbu. Cuma kalau kita gas beceknya normal-normal sih bisa seliter 35 juga. Santai lah. Ini motornya worth to buy banget. Selain itu spare partnya masih banyak. Yang bilang spare part susah Suzuki itu ternyata hoax. Sebetulnya di komunitas di mana? Di toko-toko Suzuki yang spare part itu masih ada beberapa. Jadi santai aja. Even karbul pun masih dijual, atau ya namanya orang Indonesia mah bisa diakalin lah, semua bisa diakalin. Kayaknya bocor dah. Ini enaknya udah punya fitur auto stop engine ya, dari apa namanya, dari bilangnya apa, standar, dari standar samping. Jadi sejujurnya motor Suzuki selanjutnya malah nggak punya. Jadi ini termasuk fitur yang lengkap, cocok lah buat misalkan kita punya budget sekitar 7 juta, cocok banget. Kita cari yang 3 juta restorasi sekitar 2 jutaan udah cakep. Oke, motornya tadi udah kita jajal sembari kita review bareng pas ketika kita ngegas bareng. Jadi sekarang kalau bicara fitur ya, fitur sih standar, ada on off, bukan on off ya, lampu jauh, lampu dekat, sen, klakson. Terus cuknya tuh lucu di atas, cuknya tuh bukan di bawah karena ini masih karbu kan, masih pakai cuk. Kemudian karena motor zaman dulu tuh masih ada apa namanya, on off lampu. Oke lah, tapi jangan sampai lupa ya, takutnya ntar ketilang sama polisi nih, soalnya sekarang udah modelnya lampunya nyala ketika di start, terus tombol starter. Kemudian nah ini kerennya, yang gue seneng sama Skywave nih, dia desainnya tuh keren, ada kayak gini aja nih. Coba di generasi selanjutnya tuh Hayate tuh kesannya kayak polosan aja gitu, kayak nggak oke lah, masih kerenan inilah Skywave lah. Cuman ternyata di Hayate dan Skywave ini ada perbaikan. Di Hayate CVT-nya lebih better lah, lebih bagus daripada Skywave. Makanya kadang-kadang orang-orang yang miara Skywave ini CVT-nya diganti sama dalamannya Hayate. Terus next, kemudian dari footstep belakang tuh keren, kesannya kayak robot lah ya. Terus ada swing arm, double shock, ini bikin stabil. Terus tapi jeleknya buat yang suka modif ban gede tuh jadi susah karena ini serba mentok nih.
serba mentok. Bannya kayak terbatas doang nih, berapa lebarnya, cuma berapa gitu. Berapa ini, 100 kayaknya, 80-90, normalnya 80-90, tapi sampai 100 sih bisa. Terus apa namanya, dari lampu belakang ini udah kayak diamond, keren banget. Dan biasanya di samping ini di CVT-nya ada tulisan Super CVT. Cuman ini udah keklotek ya, jadi ya nggak ada. Terus karena lama ini kesannya agak hauk, agak beladus lah istilahnya lah ya. Hitamnya udah nggak hitam banget gitu. Tapi so far sih mesinnya masih enak karena udah diganti di dalamnya punya Hayate. Terus yang bikin gua seneng itu rangkanya ternyata lebar banget. Jadi di dalam bodi ini langsung nempel rangka. Gak kayak motor sekarang kan, rangkanya itu di dalam, bodinya ngembang keluar. Kalau yang ini bener-bener kalau lu buka sendiri, ini misal kita bongkar, tuh dalamnya udah langsung rangka, jadi nempel sama bodi nih. Terus bodinya Suzuki itu plastiknya tebel dan catnya itu buat ukuran tahun 2008, catnya masih bagus kayak gini tuh perfect banget lah. Apalagi ya, dari depan headlamp tuh udah diganti sama LED, cuman LED-nya yang biasa aja sih, jadi nggak terlalu gimana, nggak terlalu terang banget. Better sih harusnya pakai lampu tambahan ya, fog lamp, kalau misalkan pengen bener-bener touring ke hutan, kalau kemana gitu. Karena kita rasain banget fog lamp tuh penting banget. Terus fitur depan lainnya ada udah cakram. Nah, salah satu apa ya, dibilang kekurangan bukan, kelebihan juga mungkin juga, bannya itu Skywave dan Hayate ya, yang satu marga ini satu rumpun. Dia pakai ring 16 yang mana udah jarang banget nih yang jual. Kalau nggak salah cuman ini ada Zeneos, ada Maxxis kalau nggak salah. Iya, ada Maxxis. Dan juga harganya juga ya karena langka mungkin ya, jadi agak mahal gitu. So far sih oke. Terus oh ya, bagasi dalam. Nah, cara bukanya nih, kita ulangin ya. Cara bukanya itu ditekan baru ke kanan. Nah, gue sih seneng sama motor-motor yang bagasinya gede karena banyak kegunaan. Ya dalamnya tuh bisa buat naro tools apa segala macam, even helm gitu, even jaket sama jas hujan bisa masuk. Sama tangkinya ini kalau nggak salah tuh 4,2 literan lah, apa 4,7 liter, gue lupa. Terus ini ada tempat rahasia entah buat apa. Ini diisi lap, harusnya sih bisa buat tools ya. Dan ini oke banget rangkanya. Oke, sekian aja review dari gua. Saksiin terus Kasarung Channel. Nanti next gua mau apa ya? Kira-kira menurut lo apa yang bisa direview lagi? Komen ya. Thanks. Dadah, jangan lupa subscribe.